Kembali di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan mengevaluasi aksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat perdana Jumat malam. Pasalnya Gibran sempat keluar dari area podium ketika sedang berbicara. Komisi Pemilihan Umum akan mengevaluasi aksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat debat perdana Jumat malam. Pasalnya Gibran sempat keluar dari area podium ketika sedang berbicara. Sementara dua cawapres lainnya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, terpantau tertib dengan tetap berdiri di podium. Menurut Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar Mahfud Arya Bima, aksi tersebut tidak boleh dilakukan sehingga harus dievaluasi. Sementara Ketua KPU, Hashim Asyari, menyebut akan mengevaluasi aksi Gibran dalam rapat evaluasi. Penampilan Gibran dalam debat perdana mendulang sorotan, mulai dari penggunaan istilah asing yang tak dipahami cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar hingga keluar dari podium. Adapun debat perdana cawapres kemarin bertema ekonomi, keuangan, pajak, tata kelola APBN, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkunjung ke Rembang, Jawa Tengah. Ia melakukan kegiatan ziarah ke makam ulama Kiai Bisri Mustofa. Anies Baswedan berziarah ke makam Kiai Bisri Mustofa di Desa Kabongan Kidul, Rembang. Seorang ulama Nahdlatul Ulama yang juga kakeknya Menteri Agama Yakut Kholil Koumas. Setelah itu ia menuju Lasem berziarah ke makam ulama di Komplek Masjid Jami Lasem. Anies Baswedan juga mengunjungi posko relawan pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem. Ia mengaku bersyukur dengan semangat yang ditunjukkan para relawan. Saya bersyukur sekali sejak tadi mulai masuk saya begitu masuk tadi kelihatan semangatnya di sini luar biasa. Insya Allah ini penanda. Insya Allah gerakan perubahan akan memenangkan. Setelah dari Desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Anies bergeser ke Sarang, Rembang untuk menghadiri pertemuan dengan para kiai. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berpesan pada kader PDI Perjuangan di Sragen, Jawa Tengah untuk merapatkan barisan demi memenangkan Pilpres 2024. Dalam konsolidasi itu, Ganjar berpesan agar para kader PDI Perjuangan berhati-hati terhadap pihak-pihak yang hendak merebut suara. Dalam safari kampanye di Jawa Tengah, di Dayupak Sragen, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta kader untuk berhati-hati lantaran banyak partai politik yang mengincar kota Sragen. Jika ada partai lain yang hendak merebut suara PDI Perjuangan, harus dilawan. Dia meminta PDI Perjuangan ataupun partai koalisi pendukung untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di kontestasi politik mendatang. Sragen, Solo Raya, insya Allah solid, kita memastikan saja karena konsolidasinya sebelum saya datang. Semuanya lain-lain. Seperti ada partai. Bila, geser dikit bila. Ini sama juga. Dalam sambutannya, Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Jawa Tengah, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan semua relawan dan kader PDIP di Sragen siap memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Setelah melakukan serangkaian kegiatan kampanye di Solo, Karanganyar, Sragen, Jawa Tengah, Ganjar yakin PDI Perjuangan dan partai koalisinya bisa memenangkan pemilu 2024 mendatang. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil menggelar simulasi pencoblosan pemilu tahun 2024. Simulasi pencoblosan dalam pemilu 14 Februari mendatang diikuti ratusan warga.
Ratusan warga di Kabupaten Aceh Singkil mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS untuk mengikuti simulasi pemilihan umum 2024 yang digelar Komisi Independen Pemilihan atau KIP. Simulasi ini untuk mengedukasi masyarakat dalam pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Warga antusias mengikuti rangkaian kegiatan simulasi. Petugas dari KIP Aceh Singkil dan Panitia Pemilihan Kecamatan menjelaskan kepada warga tata cara pemilihan pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Supaya ada satu pemahaman di dalam melaksanakannya nanti, dan sekaligus bagaimana pelayanan di hari H, karena memang simulasi ini itulah salah satu tujuannya. Meski sempat diguyur hujan deras, kegiatan simulasi berjalan lancar. Petugas sigap memindahkan perlengkapan yang digunakan ke ruangan, sementara proses penghitungan suara dilakukan di ruang yang aman dari hujan.